Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Sesat pikir wakil rakyat. Saudara-saudara terkasih, ya, kalau Anda warga Kota Kupang dan berjalan-jalan di ibu kota provinsi ini, maka Anda bisa saja menemukan adanya tumpukan-tumpukan sampah bahkan di jalan-jalan protokol. Ya. Kalau Anda melewati ruas jalan WJ Lalementi, ruas jalan Tamrin, ruas jalan Frans Leburaya, bahkan di ruas jalan utama El Tari, itu masih ditemukan adanya tumpukan sampah yang berhari-hari tidak diangkut. Ini menjadi miris. Anda bayangkan, kalau di jalan utama saja sampahnya tidak diangkut, bagaimana di jalan-jalan lain yang bukan jalan utama, di gang-gang, di lorong-lorong di kota ini? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita warga kota. Maka pertanyaannya adalah, mengapa sampah itu tidak diangkut? Mengapa sampah tidak diangkut pada saatnya dan dibawa ke tempat pembuangan akhir di Alaksana? Ya, lalu atas kondisi ini, wakil rakyat kita di DPRD Kota Kupang menggerutu, berkomentar, meminta agar Dinas Kebersihan segera merespons, ya, segera turun lapangan, segera mengangkut sampah itu, membersihkan jalan-jalan protokol dari tumpukan-tumpukan sampah. Tetapi, saudara, problem kita di kota ini adalah sampah itu tidak bisa kita atasi karena kita kekurangan armada pengangkut sampah. Ini persoalan utamanya. Armada pengangkut sampah kita yang ada saat ini, ya, agak susah untuk menjangkau 6 kecamatan ini. Apalagi armada sampah kita ini sudah banyak, ya, mobil-mobil tua yang seringkali onar, rusak di jalan, ya. Ini tentu membutuhkan cukup banyak waktu untuk mereka sampai ke titik-titik sampah itu dan sampah itu bisa diangkut ke TPA. Maka solusinya adalah harus segera dibeli mobil-mobil sampah yang baru, yang minimal bisa untuk menjangkau 6 kecamatan di kota ini. Itu solusinya. Lalu, apa yang dilakukan oleh wakil rakyat kita? Mereka menggerutu, tetapi mereka tidak memberikan solusi. Bahkan mungkin mereka menjadi bagian dari persoalan, a part of problem. Mereka bukan menjadi problem solver. Bisa jadi mereka adalah problem maker yang membuat persoalan itu terjadi. Mengapa? Kalau mereka berpikir dalam cara berpikir memecahkan persoalan, maka pasti mereka sudah menganggarkan, ya, dana untuk pengadaan mobil-mobil sampah di kota ini. Pasti dalam tahun anggaran 2023, bahkan di perubahan anggaran ini, mereka sudah menganggarkan, ya, sekian miliar untuk membeli mobil-mobil sampah yang baru. Tetapi itu belum terjadi. Yang terjadi adalah mereka menaikkan tunjangan mereka sebagai wakil rakyat. Padahal kita tahu bahwa solusi untuk mengatasi persoalan sampah di kota ini bukan dengan menaikkan tunjangan wakil rakyat. Ya, tidak ada hubungan sebab akibat. Tetapi itu yang terjadi. Karena itu gerutuan wakil rakyat, ya, kecemasan wakil rakyat, narasi-narasi wakil rakyat sebenarnya tidak menjawab persoalan. Persoalan kita adalah sampah itu ada di mana-mana, harus segera dibersihkan, harus segera dibereskan. Maka jawabannya adalah pengadaan mobil sampah, bukan menaikkan tunjangan DPRD. Jadi inilah cara berpikir yang sesat menurut saya. Ya, silakan publik menilai sendiri. Lalu hari-hari ini terjadi kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah di Alaksana. Ya, lahan seluas 11 hektar itu dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan sampah. Karena sistem kita saat ini adalah open dumping. Sampah itu dibuang ke sana, terjadilah gunung-gunung sampah di Alaksana. Maka ketika terjadi kebakaran, itu menjadi susah untuk segera dipadamkan, apalagi di musim angin seperti saat ini. Dari informasi, di sana hanya ada 2-3 mobil
tangki air ya yang dimanfaatkan untuk menyiram agar api itu bisa dipadamkan dengan petugas yang ada di sana. Tetapi mengharapkan dengan mobil yang segitu itu rumit, itu cukup sulit. Karena itu maka solusinya adalah mestinya pengadaan mobil-mobil tangki yang pada saatnya bisa dimanfaatkan, termasuk misalnya untuk menyiram TPA itu kalau terjadi kebakaran. Tetapi yang dilakukan oleh wakil rakyat adalah menggerutu, mengeluh, lalu meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata. Semestinya kalau wakil rakyat paham problem, ya, lalu paham membuat analisis atas problem itu, maka dia paham untuk menemukan solusinya. Karena itu memang jangan hanya minta pemerintah untuk mengambil langkah, wakil rakyat harus mengambil langkah, bukan cuma memberikan narasi-narasi, apalagi keluhan-keluhan. Nah, inilah yang menurut saya menjadi sesat-sesat pikir yang selalu dan sering terjadi ya dalam cara berpikir kita, logika berpikir para wakil rakyat kita. Kalau mereka paham persoalan problem, mereka bisa menganalisis, maka mereka tahu solusinya seperti apa. Kalau problem aja mereka tidak tahu, apalagi tidak mengerti cara menganalisis, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan solusinya? Karena itu memang susah kalau tidak paham persoalan, lalu kita harapkan mereka bisa menemukan solusi. Yang terjadi adalah mereka bukan menjadi problem solver, tetapi bisa menjadi bagian dari a part of problem, bahkan mungkin saja menjadi problem maker. Saudara-saudara, ya itulah kondisi yang terjadi saat ini. Ya, kota kita akan menjadi bersih. Ya, itu ditentukan juga oleh cara berpikir kita. Kalau kemarin ada program GPS, Gerakan Pungut Sampah, setelah penjabat wali kota yang satu diganti dengan yang lain, program itu pun tidak dijalankan lagi. Sampah-sampah mulai bermunculan lagi. Ya, inilah mentalitas kita. Ya, kondisi real yang terjadi di tengah masyarakat. Mudah-mudahan wakil rakyat kita memaksimalkan fungsi kontrolnya, bukan hanya bernarasi-narasi saja. Manfaatkan fungsi budgetingnya, menganggarkan hal-hal yang urgen yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, termasuk misalnya mobil-mobil sampah perlu diadakan untuk bisa mengatasi problem sampah di Kota Kupang, bukan menaikkan tunjangan wakil rakyat, karena itu tidak bakal mengatasi problem sampah, bahkan bisa menambah semakin banyak sampah di kota ini kalau tunjangannya makin banyak. Demikian saudara-saudara perspektif kecil ini, mari kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih, dan tentunya kita jaga pikiran kita agar berpikiran yang bersih dan bukan terjebak dalam sesat-sesat pikir yang kita bahkan ciptakan sendiri. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat dan